Halo, ALG Belajar, kembali lagi bersama Golini. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari integral, yaitu integral tentu suatu fungsi aljabar. Apa sih bedanya integral tentu dengan integral tertentu? Nah, untuk integral tertentu itu kalian bisa cek di video ya sebelumnya, video part 1 tentang integral, itu bisa kalian lihat di channel YouTube ini. Untuk yang sekarang itu kita membahas tentang integral tentu. Integral tentu itu bedanya dengan integral tak tentu dari segi simbol, itu dia ada batas yang di sininya. Ya. Nah, kalau integral tak tentu kemarin dia hanya kayak gitu aja simbolnya, fx dx. Tapi kalau sekarang kita belajar tentang integral tentu dia ada batas. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Pertama, kalian cari dulu integral dari fungsi fx itu seperti di integral tak tentu kemarin. Ya, misalnya dapat fx kapital. Kemudian isikan kurung siku. Batasnya apa? Dari A sampai B. A sampai B ini suatu bilangan dia ya. Nanti batasnya A itu dinamakan dengan batas bawah. Dan B itu dinamakan dengan batas atas. Nah, misalnya batas bawahnya dari 1 sampai 5 gitu. Nah, bagaimana sekarang cara penyelesaiannya? Setelah kalian cari integral fungsinya itu dengan metode yang kemarin di integral tertentu. Nah, hasilnya itu kemudian kalian substitusikan setiap X itu dengan batas atas dulu. Baru dikurangi setiap X yang fungsi hasil integral itu substitusi dengan batas bawah. Nah, biar lebih jelas, kita lanjut ke contoh soal ini. Tentukan hasil integral 2x plus 1 dengan batas 1 sampai 3. Pertama, cari dulu integral 2x plus 1. 2x, x itu kan pangkatnya 1 kan. Berarti 2 per 2, x pangkat 2, ingat pangkatnya bertambah 1 variabelnya, ditambah 1 x atau x saja. Kalau integral tak tentu itu ada plus c, tapi di sini di integral tentu itu enggak. Jadi diganti dengan ada kurung siku, dengan batas di sini adalah 1 sampai 3. Nah, kemudian kalian ganti setiap x hasil integralnya ini dengan angka 3, batas atasnya dulu, jangan sampai ketukar. Kalau ketukar itu nanti jawabnya akan kebalik, atau menjadi negatif atau menjadi positifnya, kayak gitu. Jadi jangan sampai ketukar ya, kalian harus substitusiin dulu batas atas dulu. Jadi batas atas dulu, batas atas, baru dikurangi dengan batas bawah. Nah, jangan ketukar ya. Nah, di sini batas atasnya kan 3. Lihat fungsinya dulu, hasil integralnya. Jika ada yang bisa sederhanakan, sederhanakanlah. Seperti 2 per 2 ini kan bisa sederhana. Nah, tak buatin sederhana dulu, biar kelihatan nanti. Nah, kan udah sederhana nih yang di dalamnya. Nah, sekarang kita substitusiin batas atasnya dulu, 3-nya. Jadinya 3 kuadrat ditambah 3. Jika semua fungsi setiap variabel x-nya udah kita ganti dengan batas atas, isiin kurung tutup, kurangi, kurung buka lagi, sekarang kita substitusi batas bawahnya, yaitu 1 kuadrat ditambah 1. Tinggal hitung aja. 9 ditambah 3 dikurangi 1 tambah 1, yaitu 12 dikurangi 2, hasilnya adalah 10. Nah, jadi jawabannya adalah 10. Jadi kalau integral tentu itu kalau ada batas, ya integral yang ada batasnya ini, nanti hasil jawabannya adalah suatu bilangan real. Nah, sekarang ya udah latihan-latihan soal aja. Itu aja teorinya. Kecuali nanti ada sifat-sifat lain gitu kan. Nanti di belakang ada kok. Kita latihan soal ini dulu nomor 11. Ini saya ambil juga di buku Intan Pariwara UK 1-nya. Ya, yang terbaru yaitu yang 2021. Integral 3 dx dengan batas 2 sampai 6. Nah, kalau dia fungsinya dia bilangan kayak gini, hasil integralnya kan tinggal tambahin e kan. Nah, bagi yang masih bingung kenapa bisa seperti itu, bisa cek di video sebelumnya. Ya, dengan batas 2 sampai 6. Sekarang ya udah substitusiin batas atas dulu. 3 kali 6 dikurangi
baru batas bawahnya 3 kali 2. Jangan kebalik, oke? 18 dikurangi 6 sama dengan 12. Nah, itu untuk jawabannya berarti D. Sekarang, soal yang selanjutnya, nomor 12, itu sama aja. Oke, maaf ya, agak serak tenggorokannya. Oke, balik lagi ke soal nomor 12. Dia 2x tambah 3 dx. Ya udah kita cari dulu integral 2x tambah 3 dx. Berapa dia? Ya 2x integralnya 2/2, berarti kan 1 kan. Nah, ini saya antara pengen nulis atau enggak gitu. Tapi tulis-tulis aja ya. Yang udah bisa boleh di cepatin gitu. Nah, kan itu kan? Ya udah, kalau udah disederhanakan, udah bentuknya sederhana, kita substitusiin batas atas dulu. 4 dikurangi, emang kurang ya rumusnya, kurung buka lagi, min 1 kuadrat ditambah 3 kali min 1. Berarti hasilnya 16 ditambah 12 dikurangi min 1 kuadrat 1, ini kurang 3. Kalian bisa selesaikan yang dalam kurung dulu. 16 tambah 12 itu hasilnya 28 dikurangi dari min 2. Atau 28 ditambah 2 hasilnya adalah 30. Oke. Jadi jawabannya adalah 30 untuk soal nomor 12 ya. C. Bisa kan? Gampang loh integral dengan batas nih. Sekarang saya coba gunakan soalnya nomor 14. Nomor 13-nya nanti kalau yang punya buku Intan Pariwara itu gampang selesaiin sendiri aja. Ya nomor 14. Dia ada x min 1 kali 3x plus 5. Gimana cara penyelesaiannya? Sama seperti di integral tentu. Kalian harus bongkar dulu yang ini. Ya. Berarti x kali 3x, 3x kuadrat. X kali 5 plus 5x min 3x min 5. Kan itu dia kan kali kepiting, kali silang, kali pelangi, apa aja itu istilah-istilah yang pernah kalian dengar gitu. Nah, kemudian sederhanakan yang bisa sederhanakan seperti 5x dikurangi 3x itu kan bisa disederhanakan. Di sini kita kan hanya mengubah bentuk, jadi simbol integral itu masih ya. Karena kita belum mengintegralkan atau menambahkan pangkat variabelnya jadi 1. Nah, jika udah sederhana kayak gini, ya, ini kan baru ngubah aja, belum mengintegralkan. Sekarang kalau udah mengintegralkan, simbol ini hilang. 3x kuadrat, dia menjadi 3/3x kuadrat, ditambah 2/2x. Ini angka 3, x kuadrat min 5x, kan itu. Plus C-nya nggak ada, di sini kan ada batas, min 1, 2. Oke, sederhanakan yang bisa sederhana. 3 coret, 2 coret. Langsung aja ya, kan kalian udah ngerti juga kan. Ganti setiap x dengan batas atas dulu dengan 2. Berarti 2 pangkat 3 ditambah 2 kuadrat dikurangi 5 kali 2. Dikurangi, kurung buka lagi, negatif 1 pangkat 3 tambah negatif 1 kuadrat dikurangi 5 kali min 1. Kurung tutup. 2 pangkat 3, 8, tambah 4, dikurangi 10, dikurangi kurung. Min 1 pangkat 3, negatif 1, min 1 kuadrat plus 1. Min 5 kali min 1 plus 5. 8 tambah 4, 12, kurangi 10, 2. Dikurangi 5, hasilnya min 3. B. Sudah bisa? Soal ke-15. Itu soal keberapa sih? Keempat ya? Atau ketiga sih? Ya udah, ini aja deh, lanjut aja. Oke, sekarang dia integral. Disuruh nilai P yang memenuhi. P itu yang mana ini kan? P itu anggap suatu bilangan. Karena integral terhadap X, jadi 4x plus P diintegralkan dulu. Jadinya kan 4/2 X kuadrat ditambah P. Kenapa bisa P? P itu anggap bilangan, oke? Sama seperti kalau soal yang sebelumnya, 14.
P itu anggap seperti, atau yang soal nomor 13 ya deh. P itu anggap seperti angka 3 ini. Gitu. Makanya tinggal tambahkan X saja. Kalau sudah, itu isiin kurung, tutup dengan batas min 13. Ini kan di ruas kiri aja. Ini dia sama dengan, karena di sini udah langsung ada sama dengan 8, ya udah isiin sama dengan 8. Tapi kita utak-atiknya tetap yang di kiri. 4 bagi 2, dia menjadi 2. Sederhananya dia adalah 2x kuadrat ditambah px dengan batas min 1 sampai 3 sama dengan 8. Sekarang ini sama seperti teori integral tentu. Substitusiin batas atas dulu, dia akan menjadi 2 kali 3 kuadrat tambah p kali 3 dikurangi kurung buka 2 kali min 1 kuadrat ditambah p kali min 1 kurung tutup sama dengan 8. 2 kali 3 kuadrat, ingat kuadrat dulu ya. 3 kuadrat 9 kali 2 18 tambah 3p isiin kurung tutup. Kenapa ini nggak bisa ditambahkan lagi? Karena satu ada variabel, satu nggak. Itu. Yang ini min 1 kuadrat 1 kali 2 2, ini menjadi min p. Buka kurung. 18 ditambah 3p dikurangi 2 ditambah p sama dengan 8. 3p tambah p dia menjadi 4p. 18 kurang 2 plus 16 sama dengan 8. Berarti 4p sama dengan 16 pindah. 8 dikurangi 16 min 8. Jadi p adalah negatif 2. Ya. Jadi kalau ada model-model soal gini ya tentang integral itu rumusnya itu aja. Cuma nanti kaliannya harus latihan-latihan soal. Latihan aljabarnya. Ya. Nah, sekarang kita uraikan sedikit lagi tentang sifat-sifat integral tentu. Nah, bagaimana sifat integral tentu itu? Yang pertama, jika integral yang ada batasnya, di mana batas bawah sama dengan batas atas, terhadap fungsi apapun itu, hasilnya adalah 0. Contoh, kalau ini contoh ya. Contoh, kalau integral 2 sampai 2, 3x min 4 dx, ini pasti jawabannya 0. Itu pasti. Kedua, sifat yang kedua. Jika ada integral a, b, fx, dx sama dengan c, gitu misalnya, maka integral BA, nah di sini dia cuma batasnya, batas ketukar. Kalau batasnya aja ketukar, kemudian fungsinya sama, maka hasilnya itu adalah kebalikan dari ini. Kalau ini C berarti menjadi min C. Kalau sini positif, dia menjadi negatif. Kalau negatif, hasilnya positif. Gitu kalau dia berbeda atau batasnya cuma ketukar. Contoh. Contoh. Jika integral 14 fx sama dengan 5, maka integral 41 fx sama dengan titik. Nah, jawabannya berapa? Di sini kalian bisa lihat bahwa di sini kan sama-sama simbolnya fx gitu kan. Dan hasilnya adalah 5 untuk yang 1 sampai 4. Berarti kalau sekarang dibalik batasnya 4 sampai 1 suatu fx, itu jawabannya adalah negatif dari 5. Sesuai sifat yang nomor 2 nih. Udah. Sekarang soal yang nomor sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, jika ada integral a sampai b ya, fx dx, dia sama aja dengan integral a sampai c fx dx ditambah integral c sampai b fx dx dengan a lebih kecil dari C, lebih kecil dari B, atau C itu adalah bilangan antara A dan B, gitu. Ini soal P3. Keempat, sifat yang keempat, sifat yang terakhir.
tapi yang sering digunakan juga itu adalah jika ada integral A sampai B K Fx dx sama aja dengan K kali integral A B Fx dx. Ya, contohnya, kalau nomor 4 itu contohnya, contoh integral 1 sampai 4 2 Fx sama dengan 10 gitu misalnya. Maka integral 1 2 Fx aja itu adalah 10/2, yaitu 5. Dari mana dapat per 2 nih? Seakan-akan dia dipindahin. Kan cuma Fx aja ditanyakan. Kalau yang di sini kan 2 Fx gitu. Nah, ini sifat-sifat integral tentu. Kita coba contoh soal yang pertama. Jika diketahui integral dari 2 sampai 5 Fx adalah 3, maka integral 5 sampai 2 Fx. Nah, ini gimana nih? Coba pertama, kalau ada bentuk soal-soal seperti ini, lihat batasnya dulu. Apakah dia sama, berbeda, atau kebalik gitu loh. Dan di sini dia batasnya kebalik. Batasnya kebalik. Nah, karena batasnya kebalik, maka integral dari 52 Fx itu sama aja dengan negatif dari integral 25 Fx, yaitu negatif 3, atau negatif dari hasilnya ini langsung. Ya. Nah, contoh yang kedua, ini. Diketahui integral 1 sampai 3, 2 Fx adalah 6. Integral 1 sampai 3 Gx itu 4. Maka integral dari 4 Fx. Nah, kalian bisa lihat ininya aja dan ininya aja. Kemudian pastikan batasnya. Di sini kalau kalian lihat batasnya 1 sampai 3, 1 sampai 3, 1 sampai 3, 1 sampai 3. Kan sama batasnya. Nanti ya udah kita harus nyari ini aja. Pertama, kalian cek Fx. Integral 1 sampai 3 Fx ada nggak? Nah, belum, tapi hampir ada, yaitu dari sini. Kenapa bisa belum? Itu karena di sini, di depan F itu kan ada angka 2, sedangkan kita harus cari tunggalan dulu. Kenapa harus cari tunggalan? Nanti bisa aja pertanyaan soal seperti ini kan 4 Fx, bukan 2 Fx yang ditanyakan kan. Cari aja yang Fx dulu. Kalau 2 Fx itu sama dengan 6, maka Fx saja sama aja dengan 6/2, yaitu sama aja dengan 3. Dan yang Gx udah tunggal, hasilnya 4. Jadi pertanyaan soal yang ini integral 1 sampai 3 4 Fx berarti 4 kali Fx saja adalah 3 ditambah 2 kali karena ini ada angka 2 Gx aja berapa? 4. Nah, ini dia. Hasilnya 12 ditambah 8 20. Bisa kira-kira? Oke, kita coba soal yang ini aja. Soal ketiga. Diketahui integral 1 sampai 3, hampir mirip ya, 3 Fx min 12. 2 Gx-nya 6. Ditanyakan 2 Fx. Berarti cari dulu integral 1 sampai 3 Fx tok. Itu sama aja dicari dari sini kan? Yaitu min 12 dibagi 3 min 4. Kalau integral Gx-nya aja, ini ada angka 2, berarti 6/2, 3, kan? Sekarang pertanyaan soal itu adalah integral 1 sampai 3, 2 Fx, ditambah 3 Gx, dx. 2 Fx, kalau yang Fx integral dengan batas yang sama, dia min 4, berarti kan 2 kali min 4. Ditambah 3 kali Gx-nya 3. Berarti negatif 8 ditambah 9, hasilnya adalah 1. Bisa kira-kira? Semoga bisa ya. Nomor 4. Nah, ini ketutup nih. Diketahui nilai 0 sampai 4 Fx adalah 2. Ya. Nah, ini saya ganti aja deh warnanya.
Integral 0 sampai 4 fx itu adalah 2. Kemudian integral ini 2 sampai 4, 2 sampai 4 fx sama dengan min 2. Oh, tapi ini ada 2-nya ya. Kalau kita tanpa 2, berarti hasilnya min 1 kan? Min 2 bagi 2. Kemudian lagi satu, integral 0, 2, 3 fx yang ditanya. Nah, kalau untuk soal yang nomor 4, itu mirip dengan sifat yang ketiga, kalau nggak salah tadi. Iya, ini, sifat yang ketiga. Dimana ada intervalnya beda-beda kan, ini A sampai B, ini A sampai C, ini C sampai B, beda-beda. Kalau yang nomor 1, kedua-dua sama, atas bawah sama, nomor 2 dia kebalik, nomor 4 dia sama kan, batasnya A sampai B gitu, batas bawahnya A, batas atasnya B. Nah, sekarang untuk soal yang ini, yang nomor 4 nih, ini saya mending hapus saja deh dulu dikit ini. Nah, ini ya, tak hapus dulu. Oke, nah balik lagi soal ini. Yang ditanyakan kan 0 sampai 2. Coba lihat batas-batasnya. Ada angka 0, angka 4, angka 2. 4 lagi, 0 lagi, 2 lagi. Berarti kan dia terdiri dari angka 0, angka 2, dan angka 4. Nah, gimana cara membuat rumus itu? Ya, rumus itu nggak patok harus A sampai B, itu maksudnya itu kayak gini. Yang terjauh itu kan 0 sampai 4. Berarti integral 0 sampai 4 fx ini kalian buat sendiri di sini. Itu sama aja nyarinya dari 0 ke 2 dulu, fx, kayak lintasan gitu dia. Ditambah dari 2 sampai 4 fx dx. Contohnya, kalau kalian ingin dari Sumatera ke Papua gitu, transitnya itu di Jawa gitu kan. Jadi dari Sumatera ke Papua itu dicari dengan medan Sumatera Jawa, Jawa Papua, kayak gitu dia. Makanya dia ditambah gitu. Nah, sekarang kalau udah kalian buat yang kayak gini, cek batas yang ada di soal. Untuk 0 sampai 4 fx, apakah dia ada nilainya? Ternyata ada yang ini kan, nilainya 2 ganti. Sama dengan 0 sampai 2, itu ditanyakan walaupun ada angka 3-nya. Jadi diamin dulu. 0 sampai 2 fx. Tambah 2 sampai 4 tahu nggak? Nah, nih 2 sampai 4. Cuma di sini kan ada 2. Jadi kalau di situ perlunya fx tok. Berarti hasilnya kan yang ini kan min 1. Nah, udah. Ini min 1-nya pindah, berarti kan 3 hasilnya 0 sampai 2 fx. Sekarang baru cek yang ditanyakan. Yang ditanyakan ternyata adalah yang 0 sampai 2 tetapi ada angka 3-nya. Jadinya kaliin kedua ruas dengan 3. 3 kali 3 berarti integral 0,2 3 fx dx. Integral 0 sampai 2 3 fx dx berarti jawabannya adalah 9. Nah, kayak gitu dia. Jadi ingat, yang terjauh itu dicari dengan yang dekat ditambah yang dekat. 0 sampai 2 ditambah 2 sampai 4 tuh. 0 sampai 2 tambah 2 sampai 4. Ya. Begitu pula kalau kalian ketemu suatu soal, kalau ada batasnya misalnya 1, 5, 7. Berarti integral 1 sampai 7 apa aja ini itu sama dengan integral 1 sampai 5 ditambah integral 5 sampai 7 gitu. Sudah? Oke, itu dulu hari ini ya di video kali ini. Gaya Belajar bersama Kondiri mengucapkan terima kasih. Kita juga mengadakan promo untuk belajar privat matematika. Jadi kalau ada yang mau belajar matematika bisa hubungi nomor di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.